Ya. Oke, lanjut. Yang dilaporkan sana itu. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Anda diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus Anda juga bisa memberikan. ngomong, kenapa saya nggak bisa? Siapa yang mengadu domba? Saya dituduh mengadu domba. Saya duduk saya. Ini Tadi kan Pak Suryo tadi ngomong. Oh ngawur, bukan Pak. Ini tadi. Cabut Pak. Cabut pernyataan, bukan dari saya. Saya Pak, telah ngomong Anda nggak boleh bohong loh. Anda pernah bohong laporan LHKPN? Ya. Anda pernah bohong laporan LHKPN? Nggak boleh bohong di sini Pak. Dan juga termasuk skripsinya begitu palsu, Ya. begitu ya. Nanti kita akan bahas. Tambah lagi banyak, korannya juga palsu. Oke, nanti kita belum masuk ke sana. Apa yang membuat Anda kemudian menambah lagi unsur-unsur tersebut palsu? Kayaknya semangat banget nih menuding yang Iya. palsu-palsu. Karena begini, ini sangat disesalkan ya. Karena kemarin pada saat press conference ya dari Badan Reserse Kriminal, dari Barreskrim itu menampilkan quote and quote alat bukti. Dan yang ditampilkan pertama kali sebagai pembuka itu adalah Harian Kedaulatan Rakyat. Edisi tanggal 18 Juli 1980 atau dalam kurung 5 puasa disebut 1912. Ini tidak ada yang kebetulan, Mbak. Terus terang saya katakan ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar di Tipidum mengucapkan 18 Juli, itu saya langsung terhenyak. Karena kebetulan 18 Juli itu, Mbak, itu hari ulang tahun saya. Ya, jadi itu yang buat saya kaget. 18 Juli, cocok banget tuh usia saya 12 tahun. Dan begitu saya dengar kata puasa, saya langsung melihat ke korannya. Coba mungkin teman-teman di belakang Ya. bisa diputar korannya supaya Mas Suryo juga Ya. bisa bercerita soal Jadi- koran yang dituding juga korannya palsu. Ya, koran KR itu terbit semenjak tanggal 18 September 1945. 80 tahun, udah hampir 80 tahun usianya. Dan koran KR itu udah menjadi makanan sehari-hari orang Jogja. Saya kebetulan lahir di Jogja kecil dan saya puluhan tahun ada di Jogja. Koran KR itu memang selalu ada double penanggalan. Ya, jadi selain penanggalan Masehi, ada penanggalan Jawa. Dimulai dari Suro, Sapar, Mulut, Bado Mulut, kemudian Jumatil Awal, Jumatil Akhir, kemudian ada Poso, Syawal, Dulu Kang Idah, dan lain sebagainya. Penulisan puasa dalam bahasa Jawa tuh Ini yang kita poso. lihat ya? Nah, itu yang kita lihat. Clear banget itu ya. Itu penulisannya tuh ternyata di situ puasa. Saya udah konfirmasi langsung ke KR. Ya. Mungkin typing error kali. Nggak mungkin. Suryo. Tidak Nggak. mungkin. Itu kecil sekali. Salah satu kemungkinan ini reproduksi atau dibuat baru. Untuk menuliskan, karena ada lembar yang di dalam penulisannya. Jadi, saya tuh sangat menyesalkan kalau katanya ini bukti otentik diangkat oleh Mabes Polri. Kenapa Mabes Polri mau terima bukti kayak gini? Ini bukti yang tidak benar. Ini tidak otentik, gitu loh. Jadi kalau dari awal pembuktiannya saja sudah tidak benar, belakang-belakangnya apalagi, gitu loh. Jadi kalau kemudian judul ini ya, kenapa kemarin ijazah, kemudian skripsi. Sebenarnya bukan kenapa kemarin ijazah, memang skripsinya itu sudah jelas-jelas betul. Saya udah pegang yang namanya primary evidence. Dan itu resmi loh ya. Ada orang kan yang cuap-cuap di media sosial mengatakan, oh Roy Suryo sama Respon itu tidak terima bukti langsung. Kami itu diterima oleh Wakil Rektor UGM, ya, Prof. Wening, secara resmi pada tanggal 15 April di ruang 109. Dan kami memegang betul skripsi itu. Dan itu saya potret dengan kamera resolusi tinggi, kamera yang itu biasa untuk ident. Jelas betul di situ tidak ada lembar pengesahannya, ya lembar pengesahannya tanda tangannya diragukan. Nama Diragukan, apa yang diragukan dengan tanda nama Profesor Dr. Ahmad Sumitro pun di situ diragukan oleh putrinya sendiri. Oleh Aida Greenberry yang ada di Australia, bilang itu bukan nama ayah saya. Nama ayah saya itu Sumitro, bukan Soemitro. Tanda tangannya juga dia kirim contoh tanda tangan. Kalau orang grafolog membaca tanda tangan langsung bilang itu. Dan kemudian tidak ada lembar pengujiannya. Jadi lembar pengujiannya nggak ada. Sempat juga dalam sebuah talk show ada pembelanya yang mengatakan kalau mungkin lembar pengesahannya ada di belakang atau jatuh. Aduh, orang ini nggak pernah bikin skripsi atau nggak pernah sekolah kali ya. Nggak ada lembar pengujian itu di belakang. Ada berapa eksemplar pada saat itu? Skripsi kan biasanya kalau di kampus-kampus nggak cuma satu, ada beberapa yang ditaruh. Ada dua. Ada dua. Ada dua. Satu Dua-duanya nggak ada. Dua-duanya nggak ada. Yang perbedaannya yang satu di covernya itu ada barcode-nya. Dua-duanya adalah sama persis ya, hanya stempelnya sedikit bergeser. Tapi dua-duanya tidak ada lembar pengujiannya. Tidak ada nama Pak Kasmujo. Padahal disebut-sebut sebelumnya Kasmujo itu dosen saya, ya betul. Dikoreksi tadinya dosen pembimbing, dikoreksi dosen akademik. Alhamdulillah Pak Kasmujo sendiri sudah menyampaikan secara jujur, saya bukan dosen pembimbing skripsi. Bahkan saya waktu itu masih asdos, sehingga nggak mungkin dosen pembimbing akademik. Clear banget kan? Jadi kalau makin banyak nanti orang-orang kayak Pak Kasmujo, nanti ada juga misalnya orang KR yang bersaksi kalau itu hariannya adalah reproduksi, bukan yang benar. Ini makin terbuka. Gitu loh, jadi clear banget, jadi come on gitu loh. Jadi yang menurut Anda reproduksi kembali itu apa? Ijazahnya, skripsinya, dan juga lembar kedaulatan rakyat akan banyak banget nanti yang akan terungkap gitu loh. Gitu. Jadi jelas betul kalau kemarin tuh skripsinya pun sudah kita ijazahnya pun sudah kita uji. Kita ngikutin metodenya Barreskrim.
Oke, dengan pembanding. Saya menemukan 3 ijazah pembanding. 1115 punyanya Fronojiwo, 1116 punyanya almarhum Hari Mulyono, 1117 punyanya Dwi Murtiningsih, ya. Kita bandingkan 3 itu identik. 1115, 1116, 1117 itu identik. Apa kategori identik itu apa untuk mengatur? Persis, ketika itu dipadukan, ketika itu disatukan, ya. Letak tulisan, letak huruf, letak gambar itu firm. Itu ada penelitian saya sudah banyak bisa dibaca. Berdasarkan panduan penulisan skripsi begitu ya? Ya, dan kemudian berdasarkan juga hasil ketika itu dengan metode image comparison itu clear. Tapi 3-3-nya tidak identik dengan 1120 yang miliknya Joko Widodo. Jadi kan aneh gitu. Oke, Mas Terus tahun dapat uang Bang Rosuryo, Mas Saya Rosuryo. sudah tantang Bang Abalin. Kalau memang berani mengeluarkan itu, saya tantang beliau bersaksi di bawah Al-Quran. Ya, itu dalam sebuah live acara televisi. Ada 2 sebenarnya nuduh saya. Satu Ngabalin, satunya Sylvester namanya, Matutina. Sylvester saya tantang, berani nggak bersaksi di bawah Alkitab? Dua-duanya nggak berani, Mbak Tisa. Kalau Ngabalin hari ini Zoom ada, saya tantang lagi, berani nggak di bawah Al-Quran? Belok omongannya, wah itu gini. Jadi sekali lagi, demi Allah, saya berkata, Ngabalin kalau Anda memang menantang itu, ya kalau Anda berkata itu, buktikan pengakuan Anda, bikin pengakuan di bawah Al-Quran. Sylvester juga, buktikan pengakuan Anda di bawah Alkitab. Karena keduanya nggak hadir, ya udah nanti kita dikatakan gibah di sini. Oke, baik. Tapi artinya kedua-duanya saya tantang dan nggak berani melakukan itu. Oke, baik. Sekarang saya ingin menuju ke Pak Arianto Sutadi. Pak Arianto Sutadi juga mengatakan bahwa soal kasus ijazah palsu ini, Mas Rosuryo bersama dengan kawan-kawan ini ingin melakukan adu domba, ingin membuat terjadi pecah belah masyarakat. Apa dasarnya? Termasuk juga harus kita komentari bahwa ada dugaan surat kabar kedaulatan rakyat itu juga jangan-jangan surat kabar reproduksi dibuat ulang, nggak asli. Saya balik bertanya ya. Siapa yang mengadu domba? Saya dituduh mengadu domba. Yang nuduh siapa? Yang nuduh saya adu domba siapa? Gimana, Mas Mas Rosuryo? Roy nuduh saya? Enggak. Saya tanya dulu. Kayaknya Saya tanya dulu. Enggak, saya tanya dulu. Tadi Bapak salah terima. Bukan, ini Mbak tadi Tisa mengatakan Bapak saya menjawab menuduh saya adu domba. pertanyaannya Mbak Tifa. Saya balik bertanya Mbak karena Tisa. saya nggak jelas. Iya. Mbak Tifa, Mbak Tisa. Mbak Tisa, yang mengatakan saya mengadu domba itu siapa? Ada dari surat Siapa? kabar media. Enggak, siapa tadi? Cuplikannya, Tadi kan Pak Suryo tadi ngomong. Oh ngawur, bukan Pak. Ini tadi. cabut Pak. Cabut pernyataan, bukan dari saya. Saya dengar dari sini Mbak. Lah iya salah. Oke, Salah oke. ngomong, Anda nggak boleh bohong loh. Anda pernah bohong laporan LHKPN? Anda pernah bohong laporan LHKPN? Nggak boleh bohong di sini, Ada Pak. cuplikan informasinya yang bisa Iya, Pak. Ini Iya, Pak. terbukti. Tadi, Pak, ya. LHKPN nggak pernah bohong, jangan bohong lagi, Pak, di sini, Saya Pak. begini. Oke. Jangan bohong lagi, Pak. Cuplikannya Ini apa? saya Iya, cuplikannya, Pak. dari Tolong dibaca. tribunnews.com Supaya saya nggak salah. bacakan. Roy Ya. Suryo menyindir penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi soal kasus Itu ijazah. medianya tolong Oke, dipanggil. kita dengarkan dulu. Kita dengarkan saya dulu. tanya, Pak. Iya. Kita dengarkan dulu. Jadi Bukan kita dari juga saya. ngomong Bukan berdasarkan dari saya, hasil Pak. Jangan sombong informasi sekali, Pak. ijazah Bapak itu Joko terlalu Widodo. sombong. Roy tampaknya ketakutan dengan bocoran Arianto Sutadi Ini kan media yang soal nuduh kayak jumlah tersangka di kasus ijazah Jokowi itu. Ia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi itu merupakan upaya adu domba. Medianya mana, Mbak? Teman-teman nih, Bang Roy Suryo. Silakan itu. Tribunnews. Oke. Oke, Buka Tribunnews. sudah berkali-kali, Pak. Kita Ya panggil itu silakan Tribunnews. aja. Nah juga tadi Iya. Mungkin teman-teman Iya, bisa saya dipanggil silakan programnya dipanggil karena karena Tribunnews kita sering banget menghadirkan framing. informasi dan data sudah kita lihat dulu Pak Ya. Arianto. Ya. Makanya malam hari ini kita ingin konfirmasi ke Pak Arianto Ya. tadi. Makanya saya balik bertanya. Apakah ada? Bapak bertanya. Saya bertanya jawab kan di saya sini. tanya siapa yang nuduh saya itu ngadu Nah, domba? kalau di tulisan ini, itu Pak Roy Suryo. dia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi merupakan upaya adu domba. Silakan ditanggapi. Ya. Itu kan pernyataan koran ya ngomong Ya, itu. Tribunnews. Yang bersangkutan sekarang saya tunjuk ini tidak Ya. ngaku kan? Ya enggak, itu palsu, Ya Pak. makanya itu kan tidak Iya, ngaku kan? iya. Berarti kan yang Bukan ngadu tidak domba. ngaku, tidak pernah. Jadi yang ngadu domba itu ya Tribun itu. Nah, ya, setuju, Pak. Nah, Setuju. kalau begitu Itu oke. jawaban Karena saya. tidak ada di Setuju. sini, tapi begini, karena yang bersangkutan tidak ada di sini dan kami mengambil Siapanya informasi itu? tersebut Yang nggak ada. disebut sama Bang Roy Suryo tadi. Tribunnews. Kita Tribunnews tidak berkali-kali membicarakan kok. yang lain. Oke. Oke. Sekarang saya ingin tahu, mungkin Ya. pertanyaannya diganti begitu ya. Meskipun Ya. oke, kita lupakan ini meskipun ini tertulis dan Ya, saya ada harus bukti klarifikasi itu. digitalnya. Betul, Pak. Dan Iya. ada bukti Tribunnews. digitalnya. Jadi kami tidak hanya asal berbicara, tapi Ya. kami membawa bukti digital yang kami Oke. hadirkan ke sini dan Ya. kami ingin memverifikasi ke masing-masing narasumber kami malam Ya. hari ini. Nah, saya kalau begitu ingin tahu tanggapan Pak Arianto Sutadi selaku penasehat Polri di negeri ini soal riuh ijazah palsu yang ditudung ijazah tersebut milik Joko Widodo. Bagaimana? Tanggapan saya ini riuh rendah ya. Karena apa? Karena ini adalah masalah pokoknya adalah bermula dari ada tujuan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Yang menuduh itu adalah kelompok-kelompok yang saya sinyalir ya, saya lihat-lihat siapa latar belakangnya itu adalah kelompok yang satu dendam dengan Pak Jokowi, sehingga dia kena dendamnya itu maka dia mencari-cari masalah antara lain adalah menuduh Pak Jokowi itu ijazah palsu itu satu. Caranya menuduh dia menunjukkan bukti-bukti di mana-mana, tetapi hanya di media. Nah, yang dituduh kan lama-lama kan nggak seneng ini.
merasa tersinggung, kemudian mengajukan laporan. Itu yang terjadi. Nah, terus kemudian kenapa kok ini jadi rame banget? Karena masing-masing bersikukuh dengan pendiriannya masing-masing. Dari pihak yang menuduh itu maka bukti apa teori saintifik dan sebagainya yang menurut dia itu valid buktinya. Sementara yang dituduh ini, ayolah dibawa ke pengadilan. Itu kan. Nah sekarang ya gaduh ini bagi saya makin rame makin sulit. Saya nggak problem. Karena sekarang sudah menjurus kepada ke arah yang benar. Karena apa? Sudah dilaporkan ke polisi. Karena apa? Yang namanya menuduh ijazah palsu itu adalah tindakan pidana. Harus diproses apakah ini pidana atau tidak. Makanya dilaporkan kan, masing-masing melapor. Sudah dilaporkan, satunya dilaporkan ke Bareskrim, singkatnya ya, banyak sekali laporan yang lain. Yang satu laporan ke Polda Metro kan gitu kan. Yang laporan ke Bareskrim, sisanya dianggap oleh polisi itu bukan tidak pidana, sehingga dari laporan pun tidak bisa naik kepada penyidikan. Akhirnya dihentikan, kurang terima kan, nggak apa-apa. Terus kemudian beralih kepada yang dilaporkan di Polda Metro. Kalau yang di Polda Metro kan tuduhannya kan pencemaran nama, provokasi, provokator dan sebagainya gitu ya. Nah makanya sekarang yang di Bareskrim sudah selesai, stop, walaupun itu tidak diakui oleh yang pihak sini gitu ya, dari itu nggak benar apa nggak valid lah pokoknya nggak sah gitu. Sekarang tinggal di Metro. Saya sudah sarankan kepada Polda Metro, you sekarang menjadi taruhan untuk mencari kebenaran di dunia ini. Antara lain adalah you harus buktikan apakah ijazah ini betul-betul asli atau palsu. Dengan bukti-bukti yang dimasukkan baik oleh yang melaporkan itu ijazah palsu maupun dari yang melaporkan bahwa itu ijazah asli. Diramu semua itu nanti di Polda Metro. Ya. Terus kemudian Polda Metro nanti kalau seandainya itu nanti ternyata apa yang dikatakan Bareskrim itu benar, maka dia cek lagi ini benar apa enggak. Dia masih nyari bukti-bukti yang baru-baru ini tadi ya. Masukkan aja tadi yang ceritakan Pak Roy Suryo banyak skripsinya palsu, boleh masukkan aja. Nanti itu untuk bukti-bukti yang meringankan untuk ijazah yang palsu ini. Tapi dari pihak Pak ini penyokong Pak Jokowi juga menyampaikan juga nanti ada kira-kira ya di sini 100 bukti, di sini 100 bukti dimasukkan dalam berkas supaya bisa dibaca oleh hakim. Di satu sisi kan ini kesimpulannya kan ada dua nih, kemungkinan ini pasti terbukti apa tidak. Nah kalau ini terbukti ini asli, maka tuduhan yang sini bukti-bukti bahwa ini pencemaran dan sebagainya ini masih akan terbukti kalau ini terbuktinya ini asli. Masalahnya gitu sekarang. Jadi sekarang prosesnya sudah pada proses pidana untuk mencari bukti, adu bukti yang disampaikan oleh para pihak sana, pihak sini dia jadikan satu untuk masalah ijazah asli plus untuk apakah itu fitnah ataupun provokasi dan sebagainya itu nanti akan diramu dalam suatu berkas. Saya berharap berkasnya seperti berkas korupsi itu. Berkas korupsi pernah lihat nggak? Tebal. Satu meter sampai. Tebal banget. Iya, soalnya anak saya pernah dulu riset mencari berkas yang tertipis itu nggak ada, yang 15 cm itu nggak ada berkas korupsi. Nah kalau berkas ini sebetulnya simpel, tapi kan banyak, kan ribuan. Tayangan-tayangan digital itu kalau kita potong-potong itu tadi contoh. Pak Roy menerangkan skripsi palsu aja udah berapa tadi? 20 menit kan? Nah itu kalau seandainya dirangkum semua kan jadi panjang sekali itu. Nah, mudah-mudahan kayak gitu prosesnya. Nanti itu dikirim ke jaksa kalau memang itu memenuhi syarat untuk disampaikan ke hakim pasti memenuhi syarat itu. Tinggal nanti hakim yang membuktikan. Mudah-mudahan hakim itu membaca semua itu tadi yang dibikin oleh polisi itu tadi. Itu kan bagaimana? Nanti diputuskan oleh hakim. Cuma nanti ya kalau hakim sudah memutus jangan protes lagi. Katanya hakimnya membela Pak Jokowi gitu. Yang terjadi kan kayak gitu loh. Jadi saya kembali kepada siapa tadi yang menuduh-nuduh itu tadi ya. Itu tadi terbukti kan? Koran diadu-adu. Kita itu memang sekarang lagi diadu-adu. Nah, sekarang ada potensi diadu gini, saya diadu domba, saya nggak apa-apa dengan Pak Roy. Itu hampir berkelahi tadi. Makanya kita mau konfirmasi di sini kan, kita klarifikasi. Terima kasih Pak Kalau kita tidak membacakan informasi ini kepada Pak Arianto Sutadi, Mas Roy Suryo dan juga pemirsa, kita berpikir memang bahwa Mas Roy Suryo mengatakan ada Pak ya. Tribun dulu pernah mengatakan penasihat ahli mengatakan tidak percaya pada Bareskrim suruh buka sidang terbuka. Saya dulu kan menyarankan untuk diadakan gelar terbuka. Apa yang dianukan? Makanya kita mau konfirmasi. Itu judulnya kok bisa penasihat ahli. Judulnya kayak gitu, saya protes waktu itu. Ini
Oke, gini ya. kita Sering, tidak Pak Arianto. koreksi, Penting tapi gini ya. begini, Media poin-poinnya ini ya. malam hari ini kita ingin konfirmasi Tolong benar dengarkan, atau tidak. dengarkan dulu saya. Tolong media ya, termasuk Tribun itu kan Nah. udah terkenal. Jangan jadi provokator tukang adu Setuju. domba itu. Setuju. Oke, jadi nggak ada ya mengatakan Mas Rosrio nggak ada Nggak ada. mengatakan adu domba. Nggak ada. Oke, kita Kita cash diadu close domba dulu. oleh- Kita cash Terima close kasih. dulu yang klarifikasi itu. Iya. ini kan barusan klarifikasi Oh, kan. dia. Mas Itu Tribun Rosrio nggak ada. Newsnya Oke, itu kita bisa. nggak bahas Tribun di sini, kita bahas ijazah Pak Jokowi. Kita fokus pada informasi dan juga isu yang kita bahas pada Ya, malam hari ini. Tapi begini Pak Arianto, yang cukup menarik juga disampaikan bahwa tadi Mas Rosrio itu mengatakan bahwa bukti yang dibawa oleh pihak berwajib dalam konferensi pers mengenai surat kedaulatan rakyat tadi Ya, itu harian kedaulatan rakyat. harian kedaulatan rakyat di surat kabar yang menunjukkan bahwa nama Pak Jokowi itu betul lulus, kalau sekarang mungkin istilahnya SPMB begitu Ya, tahun SPMB dulu 1980. PP1, Perintis 1. Pertanyaannya, menurut Pak Roy Suryo, menurut Bang Roy Suryo, itu juga palsu Korannya. reproduksi korannya. Itu contoh ya bahwa yang di sana itu tidak percaya dengan kemandirian ataupun keobjektifan daripada Bareskrim kan gitu kan. Tapi tulisan Itu puasa haknya nggak dan apa-apa. Itu kan puasa. omongannya dia. Puasa. Oke. Tertulis puasa Kan kalau harusnya saya apa? tanya ya, saya balik ya. Saya balik tuh. Ya. Tadi kan katanya kan membandingkan ijazah, tiga itu identik semua. Ya. Gitu. Tetapi dengan ijazahnya Pak Jokowi tidak identik. identik. Nggak identik, ya. Saya tanya, pernahkah Pak Suryo Ya. memegang ijazah aslinya Pak Jokowi itu yang dibandingkan dengan yang tiga identik itu? Jawab. Iya. Yang Pernahkah? tiga, Enggak, jawab aja. Pernah atau tiga tidak? identiknya nggak dibuka sama Mabes Polri, Ah, Pak. enggak, jangan gitu. Loh iya, jadi gimana? Itu Mabes tadi ya. Polri nggak terbuka. Ini Kalau kan- tiganya contohnya dibuka, kayak gitu ya, coba. nggak kita Contohnya. jujur aja, kita jujur Enggak, aja Pak Arianto. Dengarkan dulu. Kan ini jawabannya pernah atau enggak gitu ya. Tadi kan Pak Roy ngomong Iya. tiga di sana. Dijajar. Kita udah buktikan Identik. ini tiga sama. Ya. Gitu kan? Itu jelas, Fronojiwo jelas, sama. Sri Murti Ningsih jelas, Nah, tiga itu Almarhum benar. jelas, ada itu Pak, itu ada. Tapi kan jelas. kemudian kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi kan tidak Iya, identik. Kan? Ya. Ya, betul. Dari mana Pak Roy bisa ngomong bahwa itu tidak identik? Oh ada, hasilnya ada, researchnya ada, Oke, clear. jelaskan lagi. Yes, Mas itu Roy. clear banget. Nah, saya dengan tanya ya, itu kalau hasil risetnya clear, Ya. pernahkah Pak Roy Ya. itu memegang ini yang satu ini ijazahnya Pak Jokowi? Ya, pegang itu yang yang asli ditampilkan oleh Bareskrim kan? kan itu nggak Loh, benar, Bareskrim Pak. aja nggak berani nampilkan Itu yang membohongi asli, Pak. rakyat, Pak. Oh enggak, Pak. Makanya. Bareskrim Itu aja nggak- Bapak membohongi nggak- rakyat. Tidak, Pak. nggak boleh, Pak. Roy. Bapak nggak boleh bilang gitu. Boleh bilang gitu, Nggak karena boleh. Bapak bohong. Membohong itu LHKPN tadi. Kalau ini enggak, Pak. LHKPN itu jelas membohongi kalau itu. Iya, Ya, lucu kan? LHKPN itu jelas, makanya nggak masuk KPK waktu itu. Jadi gini, ya, Bareskrim Kita itu, fokus dulu nih, kita fokus Bareskrim dulu. itu tidak pernah menunjukkan, Bareskrim itu tidak pernah menunjukkan ijazah yang asli. Jadi, Tapi ada keharusan nggak dari Bareskrim untuk menunjukkan ijazah yang asli? ditunjukkan itu cuma fotokopian, ya fotokopian. Nggak ada keharusan. Tidak ada keharusan. Nggak ada. Mas Itu Roy, contoh ya, kita dulu, lihat Pak. yang asli. Nah, itu yang kami komplain Pak, dengar sebenarnya. dulu. Itu contoh ya, Ya. bahwa dari pihak sana kan tidak mengakui lah kebenaran daripada teknik ataupun apa yang dikerjakan oleh Bareskrim ya. Ya. Ini jangan diperpanjang. Kalau gini ini diperpanjang ya nanti kita berdebat sesuatu yang nggak ada artinya. Yang penting sekarang ya, karena sekarang kan sudah diproses ini. Ya, Ikuti aja proses itu tadi. betul. Yang tadi yang katanya 3 diprotes gitu ya. Ya. Nanti suruh 100 lagi. Nggak apa-apa. Kalau silakan. boleh 100, Pak. Saya setuju. Silakan. Saya setuju. Bapak Saya pernah pernah menyampaikan kan? ngomong, 100 tampilkan. Iya. Setuju. Saya Jadi itu ini ya, setuju. Tadi, Ya, tadi ya, Pak, setuju. ya. Jangan menambah-nambah cerita-cerita yang bikin bingung rakyat. Enggak, ini enggak bikin bingung, Pak. Ini Contoh menjelaskan. itu tadi itu jelas Bapak sudah memberikan contoh yang keliru, katanya ngomong sudah 3 dibandingkan Memang identik, ada, ya Pak. nggak? Bapak dengar nggak? 3 itu jelas, Pak. Cuman saya bertanya, Ha-ha. ini tidak identik. Itu kan Iya. yang mengatakan penelitian kan Pak Roy katanya. Iya, saya respon. Pernahkah Pak Roy itu memegang ijazah aslinya itu? Loh iya, tampilkan Bareskrim itu saya pegang. Loh iya. Ya, nggak Maksudnya bisa, kan Pak. aslinya dipegang Iya, gitu. Pak Jokowi Dari nggak Pak pernah. Jokowi ngasih. Oke, aslinya dipegang nggak? mana sekarang? Rakyat nggak ada yang Nah, pernah itu kan pegang. itu Nggak ada yang pernah pegang. Itu kelihatan Siapa? sekali Jujur, kan Pak. memutar-putar balik. Sebenarnya kan proses ini yang Bapak juga pernah pegang. dipersoalkan. Kalau enggak ya nggak usah bohong semua. Itu Nggak ada yang pegang kan aslinya. tadi. kok. Nggak ada yang Jelas pegang nggak aslinya. bisa membandingkan nggak pegang yang asli kok sekarang nggak ada. Loh iya Foto. jelas. Yang Sekarang ditampilkan nyalakan Pak Bareskrim Jokowi itu, kan, Pak. disinilah saya ingin ya pada rakyat ya dengarkan ini. Anda itu diceritain dengan logika yang fallacy itu, yang setelah dikatakan gitu masih ngelak. Sekarang Bareskrim Nggak benar. bandingkan Justru dengan itu harga Pak yang sebenarnya kan Bapak kami nggak mengajukan benar. proses Nanti gelar kita perkara akan khusus lanjutkan. agar terbuka apa yang Iya, disampaikan kemarin nggak Bareskrim. terbuka, kemarin nggak Oke. terbuka. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Oke. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang Tapi dibandingkan? kata Pak Arianto tadi barusan nggak ada Loh, keharusan saya dari Polri tidak untuk menganggap Nggak ada, perkara yang tidak ada. penting karena Pertanyaan beliau begini, bukan Pak, ya. perwakilan Bareskrim. Gelar Dan perkara ingat, yang satu yang hal, melaporkan beliau itu. katanya kan Sebentar, kita jangan satu-satu. bohong. Ya. Yang Saya melaporkan yang itu kedua siapa? kali beliau berbohong di depan saya. Satu dulu. Nah.
Silakan Pak Ahmad. Ya. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulangi lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal 310 KUHP, Anda dengerin dulu nih. 311 KUHP, Sebentar, 27A, ganti-gantian. Undang-Undang ITE 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut, Yang Pak Arianto. dilaporkan sama itu. Pasal. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Joko Widodo. Anda diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus Anda juga bisa memberikan. ngomong, apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. kan biasa Jutaan menjadi mata melihat pimpinan, kita. seperti itu dalam diskusi. Sebentar, Kamu sabar juga Pak. bagi Sabar Pak. provokator. Sabar. Ya beberapa waktu yang lalu kan Pak Arianto juga semuanya kok nanti tersangkanya banyak gitu ya. Bagus kalau memang fair. Fair itu apa? Satu, tersangka pemalsu koran KR, nanti juga ada ya. Dua, tersangka pembuat ijazah yang palsu itu. Tiga, tersangka buat skripsi palsu itu ada, setuju saya. Jadi jangan hanya dari satu sisi. Ini Insya Allah nanti akan kita buktikan. masalah bukan setuju tidak Iya, itu. iya Pak. Apa yang wajar kalau memang ada tadi itu. Bapak bicara saya nggak motong loh ya. Iya. Jadi tolong saya jangan dipotong. Oke, silakan, Mas. Jadi artinya nanti semua kalau fair terbuka kok. KR sudah nanti ada clear semua bukti bahwa itu tidak pernah ada yang namanya puasa menjadi puasa. Itu clear betul dan itu bukti yang sangat krusial bagi kami orang Jawa, orang daerah ya. Penulisan nama bulan itu jelas-jelas salah, jelas-jelas clear dan itu jelas palsu. Ya, kalau bukti pertamanya yang ditampilkan itu palsu, ya udah palsu. Kemudian tadi katanya waktu gelar perkara ditunjukkan yang benar. Mana yang asli? Nggak pernah ada. Yang ditunjukkan bahkan fotokopian yang ada di belakang. Kalau ijazah itu misalnya pernah disita oleh Barreskrim, pernah diselapor, di-scan dengan scanner resolusi tinggi 1200 dpi, kemudian itu ditampilkan di belakang, mungkin kita masih bisa agak mengerti, oh begitu. Tapi ini sudah yang ditampilkan di belakang itu fotokopi terlipat lagi. Jadi jelek banget gitu loh. Jadi artinya tolonglah Barreskrim profesional lah gitu. Jadi benar-benar presisi, benar-benar benar dalam menjalankan tugasnya supaya bukti-bukti itu tidak malah Baik. saling nanti membuka kotak Pandora. Oke, Gitu. kita masih Dan begini Pak Arianto, ini ada dua perkara. Yang dimaksud gelar perkara khusus itu belum masuk ke Polda Metro Jaya, tapi proses yang di Barreskrim. Kalau gelar perkaranya hanya dilakukan di Polda Metro Jaya, itu merugikan klien kami. Kenapa klien kami yang menjadi terlapor dilakukan gelar Saya perkara? jelaskan ya. Tolong Sebentar, Pak. saya jelaskan dulu. Sebentar Pak, Anda saya mau Anda bicara keliru. Pak. Oke, Saya tolong tenang. keliru. Kita jangan sampai Kalau mulai Anda jilid jelaskan kedua. nanti. Pak Arianto tenang. Saya Jelas, ingin Mas jelas, Ahmad jelas, tenang. jelas. Nanti Menyusul. silakan jawab, nggak apa-apa. Enggak, Tolong saya tenang tanya dulu. saya jelaskan Saya dulu. belum selesai. Tolong tenang dulu, tolong tenang dulu. Ini kita sudah berdebat 2 kali. Kita sepakat di sini kita bukan debat kusir, tapi kita akan adu gagasan di sini. Pak Arianto, mohon didengar dulu Pak Ahmad. Baik, Nanti saya kita akan berikan lanjutkan. kesempatan kepada Pak Arianto. Makanya